Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Virialda Auryasa Putri, Putri Ika Febri Kusumawati, dan Winda Novitasari akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi. Islam agama sempurna. Secara eksplisit, Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah agama yang telah disempurnakan dan diridhoi Allah yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu sebagai agama yang menjadi tuntunan bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan di hari akhir kelak. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga memberi tuntutan dalam hal berekonomi. Landasan ekonomi dalam Islam. Landasan akidah. Islam menegaskan bahwa manusia adalah yang dipercaya sebagai khalifah, yaitu yang mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan, tertera dalam Quran Surat Al-An'am dan Quran Surat Hud. Bumi, langit, dan alam seisinya ditundukkan kepada manusia, tertera dalam Quran Surat Luqman dan Quran Surat Al-Jasiyah, agar manusia dapat melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Memanfaatkan potensi alam dan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup bukanlah tujuan tapi hanyalah sarana untuk mencari keridhaan Allah, tertera dalam surat Al-Kahfi. Harta benda yang dimiliki seseorang tidak akan menimbulkan hak-hak istimewa baginya. Begitu pula sebaliknya, tertera dalam Quran Surat Al-Anfal dan Quran Surat Al-Fajr. Pemberian hak sebagai penguasa kepada manusia berlaku untuk umum tanpa kekhususan, yang berarti bahwa kedudukan manusia di sisi Allah adalah sama. Yang membedakan hanyalah kadar ketakwaannya, tertera dalam Quran Surat Al-Hujurah. Yang kedua yaitu landasan moral. Islam mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang meminta dan menilai bahwa bekerja yang motifnya baik adalah ibadah, tidak menggantungkan pertolongan pada orang lain. Rasulullah bersabda, tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih dari yang merupakan hasil kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 1930. Islam mendorong umatnya agar memberi jasa kepada masyarakat. Tertulis dalam hadis Nabi SAW, manusia yang paling disukai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Muslim. Menikmati hal-hal yang dibolehkan syariah seperti menikmati hasil pertanian, kerajinan, dan lain sebagainya dianggap sebagai ungkapan syukur kepada Allah. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis ekonomi Islam sama dengan landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, Allah adalah pemilik mutlak atas segala-galanya. 2. Ada perbedaan antara yang halal dan yang haram dalam mencari dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam. 3. Larangan menumpuk-numpuk harta dan tidak menafkahkannya ataupun menelantarkannya. 4. Jaminan sosial. Ayat Al-Quran yang menekankan adanya jaminan sosial, misalnya A. Adanya hak fakir miskin di dalam harta orang-orang yang kaya, tertera dalam Quran Surat Al-Ma'arij. B. Keacuhan terhadap fakir miskin adalah penyebab dijebloskannya manusia ke dalam neraka Sa'hor. Tertera dalam Quran Surat Al-Muddatsir. Zakat. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam disebutkan beriringan dengan kata sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Fungsi zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Yang kedua, menghilangkan kecemburuan sosial, iri dengki. Yang ketiga, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Yang keenam, larangan riba. Ketujuh, prinsip keseimbangan. Kedelapan, prinsip pemerataan. Yang kesembilan, peran pemerintah dan mengatur perekonomian dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Dalam Quran Surat
Al-Hadid, ditegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara secara garis besar ada 4 hal yang harus ditegaskan. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, besi pertahanan. Pendapat tokoh. Yang pertama, prinsip bisnis menurut Yusuf Al-Qaradawi. Bisnis merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yusuf Al-Qaradawi melihat bisnis kekinian turut memberikan kontribusi yang besar dalam menjawab persoalan etika dalam berbisnis secara komprehensif. Mewujudkan bisnis yang beretika berarti menjalankan suatu usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Yang kedua, menurut Umar Chapra, ekonomi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya. Melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah, al-iqtisad al-syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat. Yang ketiga, menurut M. Raihan Syarif dalam Islamic Social Framework yang telah dikutip Muslim Haji Kara, struktur ekonomi Islam berdasarkan 4 kaidah struktural, yaitu perwalian manusia, kerjasama, pemilikan pribadi yang terbatas, perusahaan negara. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.